setelah bangkit dari posisi ke-15 pada hari Jumat untuk mengungguli rivalnya Jorge Martin. Dengan start dari baris terdepan, Bagnaia harus kembali turun ke posisi ke-5. Sementara Martin terus melesat ke depan untuk meraih kemenangan. Bagnaia mengakui bahwa Jorge Martin lebih cepat. Sementara Bagnaia beralasan kalau ia salah memilih ban belakang. Hal itu membuatnya sulit untuk menekan motornya lebih jauh lagi. Seperti yang diketahui, memang pembalap tim Ducati ini memilih ban belakang medium. Sementara pembalap lain yang naik podium memilih ban belakang soft. Dengan kesalahan di sprint ini, besok Bagnaia mengaku akan sangat berhati-hati untuk memutuskan pemilihan ban yang tepat. Karena basis setup motornya sudah cukup bagus untuk memimpin atau berjuang untuk meraih kemenangan. Fabio Quartararo hanya mendapatkan memar dan bukannya poin pada balapan sprint di Valencia. Juara dunia MotoGP 2021 itu sedang berjuang untuk memperebutkan posisi 5 besar di sirkuit Ricardo Tormo sebelum ia lowside ke dalam gravel di lap ke-5. Terlepas dari crashnya, ternyata Quartararo menikmati 4 lap awal di sprint ini lebih dari balapan sprint lainnya musim ini. Quartararo juga mengaku melakukan start dengan baik dan tidak ada masalah apapun. Quartararo pun berharap bisa membangun feeling yang bagus seperti itu lagi pada balapan hari Minggu nanti. Quartararo bahkan percaya diri bisa masuk 5 besar atau bahkan lebih baik lagi. Quartararo juga menjelaskan bahwa saat ini Yamaha sedang menikmati progres, namun tetap saja masalah motornya adalah di kualifikasi dan juga akselerasi, sehingga dirinya sering sulit bisa keluar dari rombongan pembalap. Tapi balapan sprint tadi adalah hari yang positif bagi Quartararo. Bezzecchi menyalip saya dan saya bisa menyalipnya lagi, kata Quartararo. Quartararo merasa luar biasa bisa menang duel dengan Bezzecchi dan berharap juga merasa luar biasa besok harinya. Selain itu, Quartararo juga belum pernah naik posisi dari posisi 15 ke posisi 6 dalam satu lap, dan merasa pede bisa membawa pulang kemenangan sebab Quartararo juga merasa jauh lebih cepat dari Pecco Bagnaia. Namun motor Yamaha sangat sulit untuk menyalip dengan bersih. Mengenai hari Minggu dan penentuan gelar yang akan datang, Fabio mengatakan bahwa dirinya tidak peduli apakah Pecco atau Jorge yang menang. Yang penting adalah dirinya yang harus bisa tampil bagus. Marc Marquez sudah menduga bahwa ia bisa bertarung memperebutkan podium di sprint, dan ia juga siap mengambil banyak resiko untuk meraihnya. Faktanya memang begitu. Bintang Repsol Honda ini berusaha keras setelah dimulainya balapan sprint 13 lap. Pada lap pertama ia melesat dari posisi ke-9 di grid ke posisi ketiga di belakang Viñales dan Binder, lalu berada di posisi 4 besar dan berjuang untuk posisi ketiga di belakang Martin dan Binder di garis finish. Marc tidak menutupi bahwa ketiga kalinya finish ketiga di balapan sprint tahun ini setelah Portimao dan India sangat membuatnya diselimuti emosi kegembiraan. Minggu lalu di Qatar, Marc mengatakan bahwa tidak ada gunanya mencoba menyalip Jorge Martin karena berpikir tidak layak mengambil terlalu banyak resiko untuk sekedar mendapatkan posisi ke-10. Namun di balapan sprint, Marquez dengan gigih melawan sang penantang gelar Jorge Martin. Dengan modal emosi kegembiraan ini, Marquez berjanji akan tampil sama agresif untuk balapan terakhirnya bersama Honda. Pada sesi kualifikasi hari Sabtu pagi di sirkuit Ricardo Tormo, Maverick Viñales berhasil meraih pole position pertamanya sejak GP Asen 2021 dengan rekor lap baru 1 menit 28.931 detik. Awal balapan sprint di sore harinya juga berjalan jauh lebih baik bagi pembalap Aprilia tersebut dibandingkan Grand Prix sebelumnya, berkat perubahan pada kopling RSGP23 miliknya. Viñales mengaku performa startnya lebih baik dengan update kopling barunya ini, sehingga dirinya bisa mengendalikan tenaga dengan baik. Viñales berjarak tidak jauh dari Bagnaia, namun Viñales tidak kaget karena memang motor Ducati jauh lebih rendah dari Aprilia, yang berarti motor Ducati bisa mengeluarkan lebih banyak tenaga motor dengan efek wheelie lebih sedikit.
Viñales sempat memimpin balapan selama 6 lap dan dengan percaya diri menahan serangan dari pembalap tim KTM Brad Binder. Namun sejak pertengahan balapan, juara 25 kali GP ini mulai tertinggal dan akhirnya harus puas finish di posisi keempat. Tertinggal 3,06 detik dari sang juara Jorge Martin. Viñales mengungkapkan bahwa pemilihan ban belakang tidak menguntungkannya. Viñales berpikir bisa membuat perbedaan dengan ban medium, tapi apa daya, performa ban medium yang dipakainya sudah maksimal. Bersama dengan Bagnaia dan Marco Bezzecchi, pembalap berusia 28 tahun ini menjadi satu-satunya pembalap yang memilih kompon ban medium, sementara 3 pembalap teratas memilih ban belakang soft. Viñales mengaku banyak kehilangan waktu, terutama di tikungan-tikungan panjang yang menurutnya ini aneh. Karena biasanya ban medium adalah pilihan yang lebih baik dalam situasi seperti itu. Sang pole sitter yang mengincar kemenangan pertamanya bersama Aprilia di GP terakhir musim 2023 menyimpulkan bila di balapan hari Minggu nanti dirinya mungkin akan menggunakan ban soft. Tapi belum yakin sepenuhnya karena situasi yang terjadi di sprint menurutnya sangat aneh. Adik tiri Valentino Rossi, Luca Marini, resmi meninggalkan VR46 Racing Team usai MotoGP Valencia 2023 berakhir. Luca Marini dipastikan akan bergabung dengan tim Repsol Honda, mengisi kursi yang ditinggalkan Marc Marquez di MotoGP 2024. Marini akan langsung bergabung dengan tim Repsol Honda pada hari Selasa pekan depan. Karena pada hari itu akan ada tes pasca musim yang diikuti seluruh tim beserta pembalap utama dan pembalap tesnya. Ia akan langsung didapuk mengendarai Honda RC213V dan memimpin pengembangan motor bersama Joan Mir untuk musim depan. Posisi yang ditinggalkan Marini di VR46 masih belum jelas akan menjadi milik siapa. Jawabannya tak akan menunggu lama dan akan didapatkan di sepanjang MotoGP Valencia 2023 akhir pekan ini. Nama Fermin Aldiger sempat dikait-kaitkan untuk menjadi rider baru tim milik Valentino Rossi tersebut. Namun kini, malah Fabio Di Giannantoniola yang berpeluang besar menjadi rekan baru Marco Bezzecchi. Performa impresif Di Gia dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kemenangan di Qatar, dianggap cukup meyakinkan manajemen VR46 untuk menerimanya. Sehingga cocok dengan filosofi VR46 yang selama ini hanya merekrut pembalap Italia utamanya dari akademi. Dengan bergabungnya ke tim VR46, Di Gia pun bisa menjadi anggota baru akademi balap The Doctor. Memulai balapan sprint MotoGP Valencia 2023 dari barisan kedua, Jorge Martin melakukan start dengan baik, menjaga jaraknya dengan Maverick Viñales dan Pecco Bagnaia yang berada di depan. Agresivitas Martin menjadi kunci, tatkala ia berhasil melewati Pecco Bagnaia beberapa tikungan setelahnya. Meski di sisi lain, ia juga harus kehilangan posisi karena serangan dari Brad Binder dan Marc Marquez. Untung bagi Martin, ia segera menjauh dari kejaran Pecco Bagnaia, yang kemudian malah kehilangan momentum setelah melakukan start impresif. Martinator pun langsung tancap gas membuntuti Marquez, untuk kemudian melewati Viñales dan Binder yang sempat asyik bertarung di posisi terdepan. Pembalap bernomor 89 itu pun kemudian melewati garis finish terdepan, meski Binder sempat mencoba mengejarnya dalam beberapa lap terakhir. Podium 3 diamankan Marc Marquez yang melakoni sprint terakhirnya bersama tim Repsol Honda. Bagnaia harus puas finish kelima setelah penampilannya yang kurang mengesankan. Bahkan hampir saja disalip Fabio Di Giannantonio dalam beberapa lap terakhir. Di Gia tampaknya memilih menahan diri karena tak yakin bisa melakukan manuver bersih untuk melewati sang juara bertahan. Dengan demikian, peluang Martin merebut titel dari Bagnaia semakin terbuka. Kedua rider ini hanya terpaut 14 poin saja di tabel klasemen.